mengisi sebelum langsung ibu sambil nunggu ibu. Ya, maaf ya teman-teman, telat sedikit karena tadi gua ada yang buat ke WF soalnya ada anak yang mau mencari contoh skripsi gitu soalnya. Oh iya, tadi kan udah bawa sini. Oke. Nanti udah cerita atau gimana nih? Belum sih, makanya Aku itu tadi sebelum karena yang tanya kayak sebenarnya nih teman-teman, ibu kan teman aja nggak apa-apa ya, biar kelihatannya akrab gitu. Ada kegiatan apa aja nih dari mbaknya, mungkin dari mbak ini? tadi habis makan terus karena nanti ada kelas sendiri sama Oh, masa libur? ya kalau cuma nggak ada kelas di sini nggak asik. Kalau mbak yang di mana nih? kalau saya tadi habis proses ngerjain praktikum sama kalau saya di terus udah selesai terus lagi Praktikum apa mbak kalau boleh tahu? praktikum ini tugas akhir jurusan saya kan dari prodi teknik informatika ya itu banyak Berbahan sekali ya. banyak praktikumnya yang tapi ada praktikum yang individu dan kelompok dan kebetulan yang tadi ngerjainnya tugas Udah buat robot apa nih mbak? Saya biasanya nanti itu robotik gitu ya. iya kalau bukan cuma komputer ya kalau ya sekitar itu sih sampai pusing gitu. Nah, kalau mbaknya yang terakhir ini, Kalau saya sih kebetulan sebenarnya tuh hari ini ada itu, tapi ternyata desain saya tuh nggak ada. Ini ada sebuah keajaiban. Soalnya kayak ini tuh ya hoki lah bagi kelas saya. Soalnya yang namanya juga kebetulan saya juga dari teknik informatika tapi beda prodi. Saya dari mesin. Semester ini kan saya dapat kayak bagian sendiri. Jadi kayak merasa gimana kan cewek ya jadi kayak aku sampai bangga belum kalau ada kayak gambar desainnya terus gambar tekniknya gitu jadi kayak capek terus kebetulan hari ini desain itu nggak ada itu makanya saya buat apa saya sebut kayak kebetulan sangat wah jadi kayak bisa istirahat sih terus ini kan juga sudah ada janji jadi kayak dari masa aja tidur soalnya saya coba kesiangan biar bisa agak istirahat terus langsung ke sini. nanti kan kemungkinan bisa diganti jadwal ya. Praktikumnya ini nggak mungkin kan? Biasanya harus berjalan. Iya, jadi terus soalnya capek gitu. Sekarang kalau habis makan habis yang lain, nah itu teman-teman kan mungkin ibu cuma tahu namanya aja ya ke kalian dan kalian pun juga kayaknya ini dari prodi dan reputasi berbeda-beda. Di sini ibu mau memperkenalkan diri dulu, perkenalkan nama ibunya dia Ida Sofia. Di sini teman-teman bisa manggil ibu, mbak, kakak, nggak apa-apa. Soalnya kan kita nggak jauh nggak sih? Nggak soalnya kan kebetulan ibu di sini masih S2, cuma di sini juga sebagai personal di Inggris seperti itu. Nah jadi sekarang kiranya teman-teman aku memperkenalkan diri seperti nama Alhamdulillah asal daerah jadi fakultas teknologi. Monggo siapa yang mau duluan? Saya Natasha, saya juga berenang terus dari luar saya di sini sastra Indonesia sastra Arabik saya Saya pernah dari bahasa Inggris dong mbak. guys. Terus next. Perkenalkan semua, nama saya Hari ini biasa dari Informatika. Saya dari prodi teknik informatika semester 4. Asalnya saya dari Bandung. Lagi di bukti situ. Mungkin kalau bicara kayak aku. Ya mungkin seperti itu. Nggak usah bentuk gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin gimana diskusinya karena di sini nih ada salah satu dari kita yang berasal dari Jabodetabek kan. Dan jadi teman-teman di sini kalau keceplosan paling udah jawab nggak apa-apa. Mungkin nanti mbak langsung mbak kita tadi bisa tanya ini kan apa biar nggak ada salah-salah gitu di dalam ketika saat nanti teman-teman kita bercerita. Terus yang terakhir mbak Kalau namanya saya Ocha Ahli Ahmadiyya, saya biasa dipanggil Ocha. Dan di jurusan kedua tadi saya dari teknik mesin kebetulan memang murni yang produk
Menurut saya semester sama juga SDM saya berasal dari Surabaya. Jadi kesamaannya di sini semester 4. Iya. Mulai semester tengah ke atas ya. Ada yang gitu. Kan juga akhir minggu pekan puas ya. Iya. Karena tugas-tugasnya hidupnya proyeknya. Gila tuh saya ini sangat bikin capek ya Pak. Capek banget. Kalau anak susah di sini gimana? Saya di sini kakak saya di ini kok istilahnya ini semester atas kalau nanti senang jadi belum terlalu ngerti cuman mungkin efeknya di organisasi aja sih. Oke, teman-teman, otomatis di sini teman-teman pasti punya tugas masing-masing ya untuk datang ke kos kita pada pagi ini. Nah, membahas tentang kursus apakah dari ketiga bapak yang kami ini sudah pernah melakukan kursus konseling? Kalau yang itu dulu mungkin tapi kalau yang ini belum. Banyak. Baru pertama kali itu. Saya juga pernah karena setahu saya kalau yang proses itu kan mungkin waktu pasaran di sekolah setelah itu jadi saya juga tahunya dari teman yang jadi kata ada loh kalau misalkan kamu masalah itu saya sudah tahu sekolah ada bisa sekali. Nanti pada kasih tahu dari teman kita juga Natasha belum sama sekali konseling dan Mbak Esa pernah datang di sini juga pernah kan? Iya. Tapi dengan konselor yang berbeda ya. Yang berbeda. Jadi sini dijelaskan sedikit secuil tentang konseling itu apa biar teman-teman yang masih belum pernah melakukan sendiri bisa paham dan gimana artinya nanti. Nah, jadi proses konseling ini merupakan nanti di mana saya sebagai konselor yaitu yang akan memfasilitasi yang akan menjadi fasilitator bagi teman-teman semua. Nah, di sini kan disini di konseling yang mana nanti kita akan membahas semua permasalahan, berdiskusi bersama-sama untuk memecahkan masalah bagi teman-teman semua di sini. Nah, jadi juga proses konseling ini kita nanti akan berjalan kurang lebih dari 45 menit karena juga keterbatasan waktu ya. Nah, jadi di dalam konseling ini juga teman-teman tidak perlu khawatir, cemas maupun dengan takut karena nanti dari cerita teman-teman semua di sini dapat kita karena di sini kita memanut asas kerahasiaan ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk mengeluarkan semua cerita yang bapak di sini ceritakan seperti itu. Apakah ada pertanyaan di sini? Ada kita yang mau menanyakan? Ya, nah, teman-teman. Jadi boleh gak sih kita speaking dulu ya? Ini kayaknya kok pesan semua sakit tambah ada yang pengen nanti dulu. Oke, kita sekarang speaking. Kalau saya bilang lagi untuk 1, kalau saya bilang 2, kalau saya jelasin 2, kalau saya bilang ketiga, kalau saya bilang tentang jadi pagi 1, siang 2, malam 3, petang 3. Lihat semangat. Oke, petang. Tidak ada ya. Malam, pagi, siang, pagi, petang. Pak On saya bisa kurang fokus sepertinya. Boleh deh satu kali lagi sampai benar-benar nggak ada yang salah ya. Oke, pagi, malam, siang, malam, petang. Weh, dari sini fokusnya sudah terangkat semua. Nah, jadi teman-teman karena tadi yang dibilang karena di sini juga ada keterbatasan waktu dalam proses ini, jadi mungkin untuk sesi kita hari ini tidak bisa mengulik semua pembahasan permasalahan yang dialami oleh teman-teman semua. Mungkin kita hanya bisa 1, tapi perlu khawatir karena ketika nanti sudah ada sesi sebelumnya kita bisa melakukan dan mengulik pembahasan permasalahan tentang olahraga seperti ini ya. Nah, ini udah speaking, sudah gimana posisi duduknya, sudah enak? Sudah siap?
Iya, Bu. Jadi itu menawarkan siapa dari teman-teman di sini yang bersedia untuk menjadi mungkin ada. Saya, Bu. Pak. Baik, jadi permasalahan saya itu kan semester 4, terus bagi saya itu ya lumayan berat ya beberapa teknik yang banyak praktikumnya, yang banyak lebih banyak praktek daripada teori ya. Nah, itu saya tuh kayak merasa akhir-akhir ini tuh kayak gak semangat buat kuliah. Jadi tuh kayak ya udah kuliah aja, bukan kayak belajar tuh kayak bosan gitu loh Bu. Terus kalau saya mikir ini kan jurusan saya kalau nggak belajar saya nggak bakal bisa kalau cuma ngambilin perjalanan dosen apalagi ngambilin saya itu kayak nggak bisa. Terus tuh saya tuh di semester 1, 2, 3 itu habis kan kayak nilai saya pun ya lumayan bagus ya Bu. Terus nggak tahu ya semester ini tuh bakal kayak gimana. Soalnya tuh setiap saya belajar, setiap kali saya mau mengembalikan kebiasaan saya yang dahulu itu kayak nggak bisa. Kayak mau belajar itu scroll dulu terus saya ini buat sama teman. Jadi kayak kadang tuh baru aja buka laptop nggak seruang beberapa minggu itu bosan. Jadi kayak itu merasa kenapa sih kok saya tuh lama bosan dalam belajar, padahal kalau udah saya niatin ya pokoknya hari ini aku nggak menerima ajakan teman, nggak main gadget lebih dulu, aku belajar. Tapi padahal niatnya sudah berkata ya Bu. Terus setiap kayak baru aja buka buku, baru aja lihat materi, udah bosan, udah enak. Baik, seperti ya dengan masalah tadi yang Mbak Nurita alami itu ketika belajar bosan seperti itu mungkin gambaran yang saya apakah benar seperti itu? Benar Bu. Selanjutnya di sini siapa yang mau bertanya? Saya dulu. Kalau saya tuh sebenarnya di dalam sama sih kayak gitu. Yang namanya pilihan pasti banyak juga yang dua. Terus banyak apalagi kalau ambil yang kayak gitu misalnya itu lain kan pasti banyak praktiknya. Laporannya juga laporan tulis tangan gitu kan, kayak gambar desainnya, gambar tekniknya gitu lainnya. Nah, saya tuh kayak ngerasa sekian gitu Bu. Kayak saya tuh dulu sama menolak dulu buat kayak gimana ya berkawannya bahasa dan salah terus mendapat. Saya kayak ada juga kayak gitu. Saya tuh merasa kayak kok saya nggak punya pacar dengan saya sih gitu. Jadi Mbak Ocha di sini tadi mungkin permasalahannya sekilas sama Mbak Fana, tapi di sisi lain butuh sama tutor, butuh pendamping mungkin ya Mbak ya, kayak boyfriend gitu. Iya betul. Jadi bisa dikami sendirinya silakan Mbak Natas. Benar. Saya lebih ke capek sih Bu, karena mulai semester 4 ini saya mulai berjalan sendiri. Jadi saya kok sebelum itu saya sudah ikut satu universitas. Tapi yang semester 2 dan 3 itu tuh saya tidak ada lagi karena sistemnya di universitas itu semester 2 itu kalau tidak kita setahun, kemudian nanti baru lagi terus bisa sempat. Jadi sempat ini saya mempelajari mulai dari kursnya, kemudian saya juga mulai kerja. Jadi kampusnya saya juga ada kebutuhan bisnis sendiri gitu. Jadi saya belajar dan kerja ini. Dan semester 4 tuh semester yang mulai kayak gitu ya. Mulai dari semester 3 udah diterima, seperti saya tuh lebih kompleks lagi karena dari segi dosennya pun
kebetulan saya ada dosen yang apa ya, sangat sangat terstruktur, terus sangat berdiskusi, sangat bertanya. Jadi saya juga ada putar untuk akan mengatakan ini saya. Jadi saya kerja tetek, terus dari segi tugasnya juga sangat banyak, terus dari segi bisa nggak punya waktu untuk sendiri, untuk bisa sendiri, untuk bisa melakukan sendiri, waktu sama teman pun itu sangat-sangat cari waktu. Terus waktu untuk tugas itu juga sedikit kadang karena saya tuh kerja di jam 4 sini ke depan. Kalau sekarang tuh di awal saya dapat 14 itu harus jalan. Saya jam 3:15 itu tidak harus berangkat karena kan baru ya, jadi perjalanan itu sekitar 90 menit karena ya juga masanya kali soalnya kan awalnya pulang jadi masih ada kita tidak begitu juga harus berangkat. Terus saya dari jam 4 itu sampai jam awal. Ya itu saya lari. Dan kalau saya libur pun itu saya berangkatnya organisasi. Saya sama sekali tidak ada waktu main, tidak ada waktu saya. Jadi sampai juga terus saya menyadari biasa. Kita tadi biasanya di sini Mbak Nana bilang capek ya, orang capek karena yang dari tahun 2 tidak serius sekarang kan bekerja organisasi tambah lagi dosen atas dan jadi mungkin di dalam mengatasi manajemen waktu ataupun tugas-tugas dari masih sangat kedengaran dan masih belum bisa terjaga dan memiliki teman-teman. Nah ini kan di sini semua sudah mendengarkan ya cerita dari Kak Vita, Mbak Ocha, Mbak Natasha, seperti yang saya bilang di awal bahwasanya di sini kita mungkin dalam tes ini kita akan membahas masalah satu dari salah satu kalian. Nah untuk kesempatannya di sini beserta kepada kalian kiranya masalah siapa yang perlu ataupun butuh kita beri dahulu ataupun dilihat dari update semua teman-teman di sini. Mungkin ada yang mau berpendapat atau mau mengajukan dirinya, silakan. Kalau Mbak Vita, jadi teman-temannya Mbak Ocha dan Mbak Nat, apakah bersedia ataupun sepakat jika pada sesi konseling sekarang kita membahas tentang masalahnya yang dialami oleh Mbak Vita? Tadi kan di awal Mbak Vita sudah bilang bahwasanya gambaran besarnya permasalahan yang dialami oleh Mbak Vita itu yaitu bosan, gampang bosan ya kalau belajar. Kalau ini bisa dikatakan mungkin asal sebab akibatnya bagaimana kenapa apa ya Mbak Vita bisa merasakan seperti ini, apakah itu dulu juga baru ini kejadiannya seperti ini. Kejadiannya itu saya alami selama perkenaan semester 4. Tepatnya tuh ketika saya habis UAS, ya saya habis UAS itu kan kalau nggak salah sebelum lebaran ya. Nah itu tuh udah awal-awal mulanya itu terjadinya tuh gara-gara yang pertama tuh sama yang dikatakan Mbak Ocha tadi, saya kehilangan sama sifat. Jadi kayak sebelumnya itu bukan alasan saya buat jadikan dia penyemangat belajar, bukan, tapi itu kayak berapa persen dari dia itu menjadikan saya lebih semangat. Mungkin karena kayak tugas bareng atau enggak kayak sharing tentang pengetahuan, misal saya tidak bisa sharing dengan dia dan sebagainya. Nah sehabis kejadian itu kan saya kayak mengubah kebiasaan saya dulu yang dulunya harus bisa maksudnya yang dulunya ada yang membantu, dulunya ada temannya tuh sekarang tuh kayak
belajar, bahkan ya selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, tiba-tiba tuh kayak lama-lama tuh saya tuh capek, karena tuh belum belajar aja udah capek, udah bosan. Padahal itu kayak yang saya sudah katakan ya, bahwasanya niat saya tuh udah berkata, udah kayak hari ini saya harus belajar ini buat materi besok, ini saya harus mengerjakan tugas. Tapi ketika saya sudah memulai itu kayak benar-benar bosan banget, benar-benar muak. Padahal pernah ya Bu, saking saya bosannya itu saya nggak langsung mengerjakan, malah saya tuh tiduran terlebih dahulu. Karena saya mengerjakan itu di jam 1, di jam 2 gitu. Harusnya bisa saya kerjakan lebih awal, harusnya saya belajar lebih awal. Saya malah kayak malas-malasan terlebih dahulu. Bisa dengar. Jadi biasanya Mbak Rita ini sudah mulai pada pertengahan semester 4 ini setelah pas kemarin ya. Iya. Dan juga selain itu yang biasanya semangat semangat belajar sekarang sudah agak menurun karena di sisi lain tadi faktornya ada faktornya Mbak ya, Iya. sering liburan ataupun belajar belakangan, sehingga sekarang karena sudah kehilangan sisi itu Mbak Rita juga merasa kurang dalam melakukan proses belajar ini. Jadi yang ingin ditanyakan di sini sebenarnya apa yang diinginkan oleh Mbak Rita dalam pendidikan tersebut? Pertama itu saya tetap sama, kayak saya harus tahu kewajiban saya kalau belajar itu penting. Nah yang kedua itu saya mau menghilangkan rasa bosan saya dalam belajar itu. Jadi saya nggak nanggung, saya kayak udah nyoba belajar di tempat lain yang bukan di kafe, itu tetap aja bosan. Bahkan kadang belajar sama teman saya tuh ujung-ujungnya nggak belajar, malah ngobrol, ngompi. Kayak jadi keinginan saya tuh gimana sih hilangin rasa bosan yang ada dalam diri saya. Karena itu bukan hanya untuk belajar, tapi tentang semua hal itu rasa bosan itu muncul. Tapi yang paling besar rasa bosan saya itu ketika belajar. Kita misalnya apa ya, sudah melakukan beberapa cara biar gak bosan dan tetap aja rasa bosan itu terjadi. Nah, lalu kita bilang sudah mencoba ini belajar gimana sih biar gak bosan. Nah, jadi belajarnya Mbak Rita ini yang selama Mbak Rita lakukan itu belajar yang bagaimana? Apakah emang monoton belajar aja, belajar teori aja, atau ada hal lain yang mungkin nanti bisa mendistraksi Mbak Rita buat gak bosan gitu? Yang pertama itu biasanya saya kayak mencari teori ya, kalau untuk praktek, kalau dari pemajarannya saya nggak bakal paham. Nah ketika saya mencari teori itu kan lebih tepatnya banyak bacaan ya. Saya benar-benar kayak udah lihat bacaannya itu udah muak, udah bosan. Nah kalau untuk yang praktek, saya lebih ke melihat, jadi saya menonton kayak video yang di YouTube atau yang diberikan dosen. Nah ketika minta durasinya panjang ya Bu, saya tuh kayak nggak bisa kalau nontonnya itu terlalu panjang, makanya saya cepetin. Tapi ketika saya nonton film panjang, saya bisa. Tapi waktu kayak ada materi itu nonton film kayak cuma nonton gitu, tiba-tiba ngantuk, bosan, kayak pengen nge-pause, udah nanti aja. Jadi materi yang udah saya lihat itu hilang kalau saya diganti. Jadi kayak itu apa yang tadi lupa, ya wes tutup aja gitu. Jadi kayak nggak saya lanjut lagi. Kan di sini kita langsung ngobrol ini dari Mbak Ocha. Mbak Rita tadi sudah dengarkan kan bagaimana sebenarnya Mbak Rita pengen tadi itu aja bosan. Mungkin ada kejadian atau hal serupa yang Mbak Ocha Mbak Rita alami, bisa share cerita di sini. Saya ingin tanya aja sih, berarti sebelum putus ini Mbak Rita tuh biasa aja semangat gitu belajar. Kadang juga ada kalanya bosan sih Mbak, tapi kan kayak ada kayak yang menegur, ayolah jangan bosan, kayak ayolah semangat dulu. Nah itu kayak kembali lagi bangkit semangatnya. Tapi kalau sekarang tuh kayak mungkin nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih tahu, ya udah kayak mau bosan ya udah bosan aja, seperti itu. Berarti setelah putus itu Mbak Rita merasa ada yang hilang gitu, ada pengingat yang hilang gitu. Iya benar, jadi kayak saya kembali ke ini setelah pabrik sih, kayak diri saya tuh kayak kembali ke
Iya benar. Kalau untuk kita sendiri, Kalau dari teman-teman sih mungkin nggak tahu ya Mbak, karena saya nggak cerita kalau saya itu kayak bosan gitu. Jadi kayak mungkin dia melihatnya, oh tugas kamu yang ini bener belum? Aku pasti bilang kayak belum sih, aku masih malas. Terus kadang teman saya tuh ngajak, ayo belajar bareng, ayo ngerjain tugas di kafe ini. Tapi ujung-ujungnya tuh kayak nggak belajar sampai di tempat itu. Jadinya kita nongki terus ribet, terus saya tuh rasa nggak dapet apa-apa. Mending di kos diem tidur walaupun sama-sama nggak dapet apa-apanya, sebenarnya saya bisa istirahat. Jadi kayak semenjak itu tuh saya kayak ya udah sekarang cuma saya biar nggak usah ngerti gitu. tapi pas sama pacar tuh pengennya kayak apa? Minatnya Oh, ya kayak kan saya bilang, Pak aku males ya ngerjain tugas ini. Terus dia bilang kayak jangan males dong, kayak mau dibantu kah atau sorry bos tawa kayak mau dibantu kah atau enggak ini yang bagian mana yang kurang, yang sulit mana. Terus kalau enggak kayak dibilangin nanti kalau tugasnya selesai bakal dikasih ini. Jadi kayak bakal ada apa ya yang mendobrak semangat saya buat belajar. Karena ya dibilangin kalau kamu bosan belajar di kos cuma gitu doang, mau belajar di luar lah lupa. Jadi tadi bahkan di sini ini permasalahan besarnya di dalam Indonesia itu puasa sarjana. Nah, yang tadi itu mungkin salah satu pemicu buat semangat belajarnya itu ada gitu ya. Nah, jadi yang tadi juga kita bilang gaya belajarnya kan mungkin nonton teori, baca teori dan nonton video kayak gitu. Kemarin itu tetap kayak bosan. Nah, apakah dari sejauh ini untuk mendistraksi hal itu sudah ada yang dilakukan oleh Mbak Tani dari sini? Saya pernah sih coba belajar itu kayak saya cari resumenya materi yang pernah aku pelajari itu. Terus kayak saya nyoba saya sendiri sama mekanik musik ya, mulai aku di nontonnya soalnya di kelas ya. Saya udah pernah coba, tapi tetap aja kayak malah nggak masuk di otak saya. Mungkin saya tipe orang yang belajar emang benar-benar kayak nggak bisa kalau digabungin sama musik. Jadi kayak, tapi ketika saya benar-benar full belajar, itu saya bosan. Jadi kayak saya udah coba sambil dengerin musik, sambil ngemil, malah nggak ada yang masuk di otak saya gitu. Dari teman-temannya Mbak Tani dari sini, apakah kalian juga merasakan kayak apa ya, bosan dalam ketika belajar, tapi diselingi dengan apa tuh dia tadi kembali lagi tetap fokus mengerjakan tersebut? kalau saya kan tipe belajarnya itu yang kayak nggak bisa langsung gitu. Jadi kalau saya mau belajar itu biasanya gitu yang dilakukan tadi saya sambil dengan musik. Kalau saya gitu, makanya kalau saya belajar cuma kayak baca doang atau belajar, saya tuh merasa kayak ini terlalu belajar gitu kayak gimana ya, terlalu lempeng gitu. Jadi saya tuh harus dengerin musik, tapi musiknya tuh yang harus energetik gitu, yang cepat-cepat gitu. Lirik saya tuh harus yang DJ aktif banget gitu. Jadi saya kayak sedih-sedih itu saya nggak masuk ke lagu. Terus kalau nggak kita kan nggak bisa ya. Mungkin kalau saya sih itu saya pernah dengar ada kayak teknik itu lebih kayak belajar yang diselingi sama istirahat gitu, yang ibaratnya kayak 30 menit belajar terus 5 menitnya itu diselingi entah itu lihat TikTok, entah itu makan, entah itu apa, diselingi sama hal yang disukai. Terus di kayak di timer gitu, kalau punya waktu istirahat habis terus lanjut belajar lagi. Saya pernah baca ada kayak salah satu cara belajar agar nggak bosan gitu, mungkin itu bisa kayak buat film juga buat pendidikan. Dan Mbak Ocha kan bilang, saya juga siapa sih kalau belajar itu nggak bosan ya. Tapi Mbak Ocha tadi pernah punya cara katanya mungkin 30 menit baca teori dan belajar, mungkin 5 menit di sini yang timernya di situ juga di bahasa itu mungkin bisa sedikit
pilih yang ada visual gitu. Nah, jadi saya fokus sambil misalnya saya waktu itu lagi menghafal karena pasti bagi saya tapi juga ada kali bosan ya. Jadi kadang-kadang itu mungkin saya menerapkan yang Mbak tadi bilang, memang saya nggak tahu itu soal jadi manusia manusia ya itu ada tapi saya lebih ke itu sama misalkan saya ada di sini dari kapan terus emang ada waktu ya saya apa nggak bisa hari ini saya beres berapa kayaknya saya bab 1 ya berarti ya seperti saya ada sebenarnya tapi saya harus dipanggil tapi saya pastikan nggak sudah selesai jadi ada target jadi lebih cepat. Dari kan Mbak kita tadi juga sudah mendengarkan ya yang apa yang dikatakan oleh Mbak Rata sudah membaca. Kira-kira untuk kedepannya plannya mungkin Mbak kita sendiri tadi sebelum mendengarkan pendapat Mbak Ucen gimana kita itu kayak udah muncul kayak ini gambaran kayak nanti saya kedepannya bakal gimana. Jadi setelah mendengarkan Mbak Ucen bilang sama belajarnya sesuai sama istirahat itu kayak bisa ya aku terapi dari aku belajar tahan di belajarnya berapa menit istirahatnya sambil makan atau scroll TikTok atau ngapain itu kan saya seru juga gitu soalnya belum ada dan belum pernah terlintas pikiran itu kan. Nah jadi ya benar yang dikatakan oleh Mbak tadi bahwasanya suatu hal yang dilakukan oleh Mbak Ocha dan Mbak Natasha tadi mungkin juga bisa diterapkan training kepada anak kita. Nah jadi di sini saya ini pun juga mau menerapkan kayak evaluasi diri kepada kita sendiri ya. Nah yang mau ditanyakan di sini apakah Mbak Rita ketika belajar itu melakukan apa ya pasangan bosan lebih ketika belajar atau kebosannya? Lebih ke bosannya itu. Nah jika dipilih antara bosan kan memang mungkin itu suatu yang tidak enak ya. Ketika Mbak Rita sudah merasa bosan, apakah Mbak Rita tidak berpikir untuk bertanya selesaikan tugas saya? Iya sebenarnya itu saja. Jadi saya nurutin ego saya melalui kebosan itu tadi. Tapi saya udah kayak mendaki itu atau enggak kayak udah aduh bisa presentasi ini saya udah baca kayak apa ya kemarin kok saya bisa jadi ada sedikit penyesalan ketika sudah menghadapi hari yang dimana saya harus belajar untuk belajar itu. Jadi cara yang mengubah ketika Mbak kita mempunyai bosan ataupun pemikiran tadi kayak itu bosannya akhirnya melakukan apa ya? Akhirnya ada rasa penyesalan. Nah itu kira-kiranya Kenapa yang itu? ketika Mbak sudah dilakukan antara belajar sama bosan itu kira-kira Mbak berjumpa ketika ya kan tadi Mbak sudah ya melihat hasilnya itu pasti membuat Mbak di akhir itu pasti menyesal gitu. Jadi ketika Mbak sudah melakukan itu biasanya Mbak kita menyesal ketika melakukan lebih bosan daripada untuk menuliskan belajar itu apa bagaimana? Mungkin saya harus bisa ketika saya bosan itu saya harus mempunyai pikiran bahwa yang seperti yang saya katakan bahwasanya saya harus bisa memikirkan penyesalan yang harusnya saya sesali. Mungkin jadi saya harus ketika saya bosan saya kayak punya reminder terhadap diri saya bahwa nanti kalau kamu bosan gimana besok kamu presentasinya, gimana besok kamu di kelas materinya pasti bakal kenapa. Tapi sejauh ini saya belum sampai kepikiran sampai situ baru hari ini punya pikiran. Jadi di sana tadi aku juga coba itu ya, kamu evaluasi secara keseharian yang kita yang lakukan karena itu kan juga tidak baik ya jika dilakukan terus menerus seperti itu. Dan jadi juga tadi teman-temannya Mbak kita sudah bilang bahasanya dan Mbak kita sendiri
sudah mau menyadari ya bagaimana plan depannya. Nah, di sini Mbak, apakah dari teman-teman lain di sini bagaimana menanggapi akhir yang dikatakan oleh Mbak Rita tadi dengan memilih hal seperti ini? Mungkin dari teman-temannya. Kalau Mbak Rita, kamu saya apa Mbak Saya suka dengan maksud lagu kayak platform bersih-bersih waktu kegiatan gitu. Jadi kalau waktu belajar tuh nggak terlalu suka sih. misalnya belajarnya tuh ada juga yang Iya benar. tapi waktu salah satu teman itu emang bisa masuk dan aku dikatakan kan gitu kayak Gak bisa. Kan kita ya itu juga saya tuh nggak pengen kerja gitu. Iya formalitas aja buka ya. Kalau tulis itu ibunya sampai anak juga mereka bosan naruh pensil naruh laptopnya kita hilang juga. jadi misalkan kita ini kan ya nggak mulu kita nggak main ya saya ada misalkan nanti ada lagi kan ya saya hari ini main sama ya nanti sebelum main saya udah juga itu juga bisa jadi motivasi gitu. Iya harusnya bisa sih mbak, tapi saya belum sampai kepikiran seperti itu tadi. Mungkin dari saya kan saya tidak ya dengan Mbak Tasya tadi. Saya tuh emang saya mengikut teman-teman saya nongkrong dengan alasan bebas. Tapi saya kesana jarang buat tugas. Soalnya saya merasa kalau saya ikut teman-teman saya, saya nggak mau aja gitu seperti yang Mbak Dita tadi. Mesti akhirnya cuma berkali bentar, nggak selesai. Iya, Nah kalau saya sendiri itu saya tetap menerima jalan mereka untuk main. Soalnya juga saya cukup di kos sembilan. Soalnya juga inginnya punya komputer mereka nggak ada. Jadi saya kan di akurasi sama teman saya. Nah kalau saya itu yang jawaban Mbak Natasha tadi, saya selesai tugas saya terlebih dahulu. Soalnya saya punya target untuk nongkrong. Jadi saya tuh nongkrong nggak buat tugas. Jadi saya berarti kan semester ini saya dapat kuliah ini bisa kali 2 bulan gitu ya. Saya tuh sebisa mungkin habis selesai kelas kan nongkrongnya tuh habisnya malam. Habis kelas tuh kalau masih awal tuh sebisa mungkin saya selesaiin tugas saya ini. Kalau nggak gitu saya cicil lah setengah. Saya harus udah ada progres dengan tugas saya. Setidaknya ketika teman-teman saya ngobrol saya nggak merasa ketinggalan. Soalnya teman-teman saya tuh bawa tugas, sedangkan saya cuma ngikut aja, ngobrol ngikut gosip dan lain-lain. Jadi gitu sih, saya kerjain sendiri dulu. Soalnya saya tipe yang nggak bisa kerjain rame-rame. Gitu sih mbak. Bagus sih mbak. Soalnya aku juga belum pernah mikir sampai sejauh itu. Terima kasih buat Mbak Natasha dan Mbak Ocha yang sudah mungkin memberikan gambaran ya sedikit kepada kita. Jadi Mbak, di sisi lain, di sini juga saya mau memberikan sebuah kebiasaan. Tapi bukan tugas-tugas yang kayak berat, kayak laporan itu juga ya. Nah, jadi ini kata kayak sampai ada ini juga sebagai buat bahan evaluasi ke belakangnya. Dan nanti ketika melakukan tugas dari saya ini kiranya akan dilakukan. Nah, jadi nanti saya mungkin akan memberikan seperti sebuah form yang mana itu merujuk pada kegiatan Mbak Rita yang khususnya itu pada kegiatan belajar. Kan Mbak Rita pasti ketika belajar, ini kan Mbak Rita merasa kebosanan. Iya benar. Nah, tadi kan beberapa mungkin sudah dapat ya pandangan sebaiknya mungkin diselangi sama kayak hal-hal yang disukai gitu. Nah mungkin di sini petugasannya nanti ketika Mbak Rita belajar di situ nanti ditugaskan secara bisa dulu nanti formnya dikirim lewat WA ya biar lebih rapi juga. Nah nanti ketika ikuti tugasnya di situ, ketika Mbak Rita belajar, Mbak Rita di sana ada kolom belajar itu ada beberapa, kemudian di sana fokus dan distraksi. Nah jadi ketika Mbak Rita belajar nanti Mbak Rita hitung kiranya berapa menit Mbak Rita fokusnya, berapa menit juga setelah itu Mbak Rita terdistraksi oleh hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Rita. Nah ketika Mbak Rita melakukan hal pembosanan
sih Mbak Nurma. Jadi semakin lama Mbak Nurma fokus, itu berarti kan semakin lama juga, semakin bagus juga perkembangan yang didapat oleh Mbak Nurma. Tapi bukan berarti kalau fokusnya Mbak Nurma di sini lama bosannya di sini sudah lama, bukan berarti Mbak Nurma itu juga gak baik akan tapi. Nah, ketika Mbak bosan tadi itu bisa mendiskutinya dengan hal apa yang tadi saya bilang seperti itu. Apakah dapat dipahami? Ini ibu kasih waktu dalam menjaga satu lingkungan. Nah, kan jadi kita di sini juga ada sesi kedua. Nah, sesi kedua itu isinya apa teman-teman? Isinya itu kita mendengarkan. Kita lainnya mempresentasikan ini kayak diriku loh selama seminggu ini ketika belajar bosan itu ngapain aja seperti itu. Nah, jadi ketika besok itu mungkin ketika kita sudah bisa menyelesaikan penyelesaian yang kita, mungkin ada kemajuan ataupun itu masih stuck kan, jadi di depan kita bisa melihat nih tentang kita di sini masih stuck, ada kemunduran ataupun bahkan kemajuan gitu. Jadi kita bisa melihat nanti untuk perkembangan selanjutnya akan dapat kami nanti ibu kirim lewat dari acaranya gitu. Nah, oke, karena mungkin pembahasan ini sudah diberikan kepada Mbak Nurma dan teman-teman di sini, kiranya apakah apa hal yang bisa didapatkan dan mungkin sekaligus dapat kesimpulan dari sesi konseling kita pada siang hari ini. Ini dari saya yang mengalami. Jadi saya tuh hari ini dapat pelajaran kayak tadi sharing, bahkan dikasih pendapat, kayak diceritain masalah pribadinya, pengalaman pribadinya. Jadi saya kayak lihat gambaran baru, kayak wawasan baru yang dulunya pemikiran saya cuma stuck di situ. Kalau bosan ya udah bosan. Ternyata teman-teman itu juga mengalami bosan, tapi mereka bisa mengatasinya. Dan seharusnya pun saya juga bisa mengatasinya sendiri. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwasanya ketika saya bosan pasti ada cara yang bisa saya lakukan. Sebenarnya kalau disampaikan oleh ibu, yang telah disampaikan Mbak Oja dan Mbak Syara. Kalau dari saya sih, itu sejak saya jadi tahu kalau ternyata support system itu sangat mempengaruhi ya begitu. Apabila pertamanya tuh ada, terus tiba-tiba kayak ada yang membingungkan dan nggak tahu itu ya, terus tiba-tiba kayak putus, ternyata sangat berpengaruh ya apabila kita kayak ketergantungan lah istilahnya, kayak ternyata dampaknya lumayan juga bagi diri sendiri. Jadi saya kayak ternyata ya ada enaknya juga gitu sih. Kalau saya hal kayak gitu sudah saya cegah dari awal. Maksudnya saya kalau dalam tidak pada di pasar dari juga jadi saya takut sebenarnya kalau misalkan teman saya itu nggak sudah itu, terus saya jadi bosan juga ngomong itu saya sedih. Makanya ketika saya bertemu orang saya sebisa mungkin saya itu tetap berusaha sendiri gitu. Jadi saya berusaha takutnya kayak gini sama saya di rumah saya jadi gak semangat, jadi saya jadi stuck diri. Dan saya lihatkan semuanya, saya semangat untuk arah diri sendiri, terus saya pun akan bisa sendiri. Terima kasih kepada teman-teman ini karena sudah ikut antusias dalam presentasi ini. Nah, jadi gimana nih perasaannya, satu kata perasaan setelah melalui konseling kita pada hari ini? Seru sih. Seru, bukan kita? Artinya inspiratif. Kita lihat tepuk tangan pada oke, karena waktunya mungkin sudah bisa teman-teman sudah mengerti waktu tersebut. Nah, jadi teman-teman yang mau beraktivitas setelah ini silakan beraktivitas. Nah, jadi mungkin sesi kedua nanti kita akan mau seperti hari ini juga kegiatan. Nah, Mbak Vita jangan lupa ditunggu tugasannya. Oke, ditunggu progresnya juga ya. Jadi teman-teman saya apresiasi. Ibu di sini juga mohon maaf jika ada
menyenangkan biar belajar kita itu tidak bosan. Dan di sini Mbak Rina kurang lebih sudah mendapatkan apa ya, penjelasan atau pencerahan lah ke depannya seperti itu. Jadi itu sekian. Silakan melanjutkan aktivitas teman-teman semua. Semoga hasil terbaik ya bagi kita semua. Semangat karena teman kelas 3 itu misalkan semangat ya belajarnya yang rajin gitu lah. Kita jangan bosan belajar karena mau makan kelas loh ya. Nanti